Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minun al-muflihun. Hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharap rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini Allah memberikan karunia yang tiada terhingga kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, khususnya yang sudah kita lakukan, yang hari ini dilakukan dan yang akan dilakukan, tentunya diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi akhir zaman, panutan kita semua, habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang sedang saum, yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari yang kelima di bulan suci Ramadan. Sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, bahwa saya menyampaikan pentingnya niat dalam beramal. Jadi fokusnya kita membicarakan tentang masalah niat. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa Ramadan yang dijalani oleh kita semua ini memiliki beberapa nama yang tentu kita sudah pernah paham, ya, pernah tahu. Yang pertama adalah Ramadan itu disebut dengan Syahrus Siyam, artinya adalah bulan ketika diwajibkannya seseorang atau kaum muslimin melaksanakan ibadah saum. Tujuan utama daripada saum adalah untuk menjadi seorang hamba itu memiliki gelar yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian nama lain Ramadan juga adalah Syahrul Mubarakah, Syahrul Jud, Syahrul Maghfirah, dan masih banyak sekali. Syahrul Quran, Syahrul Tilawah. Syahrul Quran misalnya, yaitu syahrul, bulan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kemudian Syahrul Tilawah, yaitu ketika bulan ketika kita dianjurkan untuk tilawah, bukan hanya membaca tetapi kita talayatlu at-tilawah, menelaah isi kandungan dari Al-Quran, paling tidak adalah terjemahnya. Kemudian Syahrul Mubarakah, bulan keberkahan, dilipat gandakannya pahala. Dan Syahrul Maghfirah, bulan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi, ya, nama lain daripada Ramadan itu sendiri, bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan tadi disebutkan diantaranya adalah bulan untuk mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat takwa. Karena tidak ada derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah makna lain daripada takwa. Mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Keutamanya sangat banyak. Derajatnya diangkat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rizqun karim, mendapatkan rezeki yang baik, yang mengalir deras dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah derajat orang yang takwa. Nah, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika seseorang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menginginkan menjadi orang yang bertakwa itu, maka di sini pentingnya seseorang untuk mengenal tentang niat terlebih dahulu. Ini yang pertama.
Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sekali lagi sesuai dengan tema pentingnya niat dalam beramal. Jadi berbicara tentang niat ini menjadi penentu ya, seseorang nantinya akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang terpenting adalah niat yang perlu ditanamkan dalam-dalam di dalam hatinya. Niat ini adalah perkara yang sangat rahasia, dan kita perlu melatih terus supaya apa yang kita niatkan ini semuanya abda'u bismillahirrahmanirrahim, semuanya bermuara karena Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan bahwa aku membaca Al-Quran, aku pergi ke masjid, aku tilawah Al-Quran, aku bersedekah, aku sholat berjamaah dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebaikan, pekerjaan kebaikan, bismillah, diawali dengan bismillah. Nah, apa itu niat? Niat itu intinya adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja akan sesuatu kemudian bareng dengan pekerjaannya itu niat. Jadi niat itu lebih cepat daripada kilat sebetulnya. Karena kenapa? Karena satu paket dengan amal perbuatan, dan kita tidak pernah tahu apa yang kita niatkan ini karena Allah atau bukan karena Allah. Oleh sebab itu para ulama ya, diantaranya itu mengucapkan niat itu adalah sunnatun gitu. Wa qauluhu niyatun sunnatun, bahwa mengucapkan niat itu sunat. Nah, para ulama sebetulnya ingin mensederhanakan bahwa sebelum seseorang itu hadirnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat karena Allah ini cabangnya sangat banyak ya, lingkarannya banyak. Jadi misalnya kalau ia bersedekah, saya bersedekah ini karena merasa penuh dengan kasih sayang kepada orang yang saya berikan itu. Saya memberi, misalnya A memberi kepada B. Nah, si A ini memberi kepada B karena penuh cinta kepada si B, tanpa ada yang lainnya misalnya. Nah, itu adalah bagian daripada lingkaran karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat karena adanya khauf dan roja, adanya takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, takut siksa Allah, mengharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari lingkaran niat itu sendiri karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik, yang paling istimewa adalah seseorang misalnya sholat itu adalah karena penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sholat? Saya sholat cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke masjid cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba Allah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi wa talafudzuhu sunnatun, mengucapkan niat itu adalah sunat. Disederhanakan oleh para ulama. Jadi niat di sini yang dimaknai dengan azam. Jadi mencita-citakan. Karena ada riwayat dari Imam Baihaqi bahwa seseorang itu ketika mengazamkan, bahasanya itu bahasa Indonesianya meniatkan gitu kan, kebaikan, tetapi dia tidak mengerjakannya, tetap Allah catat dengan satu kebaikan. Misal, nanti malam saya akan melaksanakan qiyamul Ramadan misalnya di Masjid Pusdai. Nah, itu bahasa disederhanakan oleh para ulama itu dengan niat, tapi itu maknanya adalah azam gitu, mencita-citakan, dan itu Allah berikan satu kebaikan. Subhanallah. Nah, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Demikian ya firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian sudah berazam akan sesuatu kebaikan, maka sandarkanlah dirimu karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang dinampakkan di zaman Rasulullah. Sebetulnya sekali lagi bahwa niat ini adalah urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan, tidak ada yang tahu. Tetapi ini sebagai pembuktian bahwa di zaman Rasulullah itu ada kisah ini ya, kisah sedikit. Ada seseorang yang para sahabat itu kan berhijrah dari Makkah ke Yasrib atau kota Madinah yang sekarang itu, bermacam-macam niatnya gitu. Ada yang memang mereka berhijrah itu karena mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah pun hijrah ke sana. Nah, itu adalah mereka yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tetapi ada yang hijrahnya itu
Ya walaupun dia mengatakan saya ini karena Allah, saya karena Allah, tetapi Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia hijrahnya itu bukan karena itu, tetapi karena seorang perempuan yang dicintainya. Ya, jadi Al-Kisah itu si perempuan yang dicintainya itu tidak mau ikut hijrah ke Yasrib, sehingga si orang laki-laki ini sahabat Nabi tidak juga ikut hijrah, Pak. Akan tetapi terdengar kabar bahwa si kekasihnya ini juga berubah pendirian hijrah ke Yasrib. Makanya si laki-laki ini pun bergegas, ya, perlengkapan semua disiapkan untuk menyusul si perempuan itu ikut hijrah ke Yasrib. Sehingga Rasulullah menyebut di kalangan para sahabatnya, ini bukan untuk membuka aib, ya, cacat seseorang, tetapi ini pembuktian bahwa Rasulullah diberitahu bahwa niat seseorang itu karena apa gitu. Sehingga disebutlah, kata Rasulullah, dia adalah muhajir Ummu Qais. Jadi orang yang hijrah karena Ummu Qais. Ummu Qais ini adalah perempuan yang dicintainya. Begitu juga pada saat perang Uhud misalnya, ada seorang sahabat yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bergugur mati syahid dan jaminannya surga. Tetapi lagi-lagi ada Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada seseorang yang dia ahlun nar, bahwa dia adalah penghuni neraka. Nama tersebut, mohon maaf saya sebutkan namanya, adalah Quzman, ya. Nah, si orang ini dia berjuang di medan laga pada perang Uhud itu karena apa? Karena awal mulanya dia itu tidak mau ikut berperang bersama dengan Nabi dan para sahabat Rasul. Akan tetapi pada para perempuan di sana itu, Bapak Ibu sekaliannya, mengolok-olok si ini Quzman ini. Wah, kamu mah pecundang, katanya. Kamu mah sama aja dengan perempuan. Apa sih, kamu mah bukan laki-laki sejati, katanya. Para sahabat yang lain berperang, kamu malah bersantai-santai duduk-duduk di rumah. Kamu ini bukan laki-laki sejati. Akhirnya Quzman ini terpancing emosi, bangkit ke laki-lakiannya bahwa saya adalah seorang laki-laki sejati, sehingga dia menyiapkan perlengkapan perang, naik kuda, bawa senjata tajam, panah, dan si Quzman ini terkenal dengan dia melempar tombak itu seperti ringan di tangan beliau ini, seperti halnya anak panah, ya, dilepaskan dari busurnya. Jadi, dan selalu tepat sasaran. Banyak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu yang meninggal di tangan Quzman ini. Tetapi kenapa Rasulullah menyebut ahlun nar? Karena niatnya, Bapak Ibu. Jadi niatnya itu dia tadi, ya, bukan berjuang karena Allah, tetapi dia saya ingin karena malu oleh olok-olok perempuan itu, saya ingin membuktikan bahwa saya adalah seorang laki-laki sejati. Kemudian juga betul saja di tengah perjalanan dia su'ul khotimah. Jadi setelah berperang banyak membunuh dan pada akhirnya dia pun banyak luka, kan begitu. Ketika menahan rasa sakit, ketika sahabat menghampiri untuk menolongnya, kamu adalah calon syahid, kata para sahabat yang lain. Kata Quzman, enggak, saya berperang bukan karena siapa-siapa, tapi saya ini berperang karena saya ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa saya pun adalah seorang laki-laki sejati, laki-laki pemberani, gitu. Dan akhirnya dia mengambil busur panah itu, ya, dan dia tancapkan ke dadanya itu sendiri. Jadi dia itu seolah-olah bunuh diri lah, begitu, ya, Quzman. Rasulullah menyatakan dia adalah ahlul nar. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita kembali kepada niat kita masing-masing. Ayo kita sempurnakan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita tidak pernah tahu, ya, apa yang kita niatkan ini karena Allah atau bukan, tetapi abda'u bismillahirrahmanirrahim. Kita lafazkan saja. Kita lafazkan ketika berangkat ke masjid, ya Allah, saya berangkat ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tahu kita berangkatnya karena apa, karena urusan dunia ataupun karena yang lainnya, wallahu alam, tidak. Tetapi kita terus menerus seperti itu. Kita bersedekah,
Kita tidak pernah tahu apakah uang yang kita keluarkan ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala atau karena kita pamer atau karena riya. Tetapi abda'u bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan saja bahwa saya bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Terus saja berbuat kebaikan. Di bulan Ramadan ini hamba Allah, insya Allah bulan keberkahan, bulan dilipat gandakannya pahala, seperti halnya penguasa yang ketika misalnya bertransaksi biasanya Allah berikan biasanya ia mendapatkan keuntungan itu 10.000, tetapi di bulan tertentu, di hari tertentu dia mendapatkan keuntungan sampai 1 juta, sampai 10 juta, bahkan dengan nilai keuntungan laba yang tiada terbatas satu kali transaksi. Nah begitu pula di bulan Ramadan ini, satu kali kita transaksi kebaikan, Allah lipat gandakan dengan berkali-kali lipat pahala. Ayo kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita ucapkan saja bahwa yang aku kerjakan ini adalah abda'u bismillahirrahmanirrahim. Aku niatkan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus seperti itu kita berbicara langsung dengan Allah. Saya membaca Al-Quran ini, ya Allah, saya karena Allah Subhanahu wa taala. Diawali seperti itu. Seperti hanya sholat juga sama. Sebelum kita takbiratul ihram, nawaitu usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblat, kan gitu ya. Nawaitu usolli sholatul asri arba rakaatin fardhon mustaqbilal qiblah fardhon lillahi ta'ala, niatan. Ataupun dengan bahasa Indonesia misalnya, niat abdi salat asar 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan saja. Itu penyederhanaan para ulama. Sebetulnya itu bukan niat ya, sekali lagi, tetapi itu adalah azam, cita-cita. Karena niat itu adalah berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi ketika niat itu yang sesungguhnya, hal yang rahasia adalah pada saat kita takbiratul ihram. Nah itu niat yang hadir sebetulnya. Allahu Akbar. Itu niatnya itu karena itu kita niatnya apa? Seperti itu. Itu ya. Tetapi terus saja dilatih, insya Allah. Mari kita latih bersama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini berbuahkan hasil, dan insya Allah niat ini akan menjadi teman baik ataupun teman nanti kita saat di alam kubur. Apakah itu dalam bentuk rupawan atau dalam bentuk jelek rupa, tergantung daripada niat kita saat hidup di dunia ini. Ketika mengerjakan sesuatu, jangan sampai hilang, tidak berbekas. Hamba Allah yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apa yang saya sampaikan yang benarnya tentu dari Allah dan Rasulnya, yang salahnya dari kekeliruan saya sendiri. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian, dan sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.